NIM E 2019-2281 kelas Ekonomi Syariah 7. Saya dari kelompok 4 Ekonomi Kreatif, pemateri kedua akan menjelaskan mengenai strategi penciptaan nilai atau value creation strategi. Salah satu strategi penciptaan nilai yang populer saat ini adalah strategi inovasi nilai dari W. Chan Kim dalam bukunya yang berjudul Blue Ocean Strategy, menurut Kim, Blue Ocean merupakan sikap untuk melihat kenyataan bahwa jika ingin memenangi persaingan secara elegan, kita harus bersikap kreatif, sehingga mampu menciptakan pasar baru yang membawa dan memberi nilai lebih dari pelanggan. Strategi Blue Ocean adalah cara berpikir yang mendorong kita lebih kreatif, menciptakan nilai tambah, dan mampu menciptakan hal baru. Blue adalah cara berpikir atau a way of thinking, menciptakan hal-hal baru yang membuat khusus atau spesial dan berbeda. Menciptakan hal baru berarti perusahaan membuat sesuatu yang bernilai. Selanjutnya mengenai nilai tambah. Supaya menghasilkan nilai tambah dan daya saing, setiap kegiatan usaha harus berbentuk rantai nilai, dan setiap rantai nilai harus menghasilkan nilai tambah. Lalu setiap nilai tambah memiliki kebaruan, kegunaan, dan kemudahan. Dengan cara meningkat nilai tambah, daya saing, dan peluang perusahaan semakin tinggi. Mulai dari penyediaan input, proses produksi, distribusi, hingga barang dan jasa tersebut sampai ke konsumen. Hal tersebut merupakan proses rangkaian nilai yang dapat menghasilkan nilai tambah dan daya saing. Berikut tahapan-tahapan yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dan peluang. 1. Tahap penyediaan input. Pada tahap ini, nilai tambah diciptakan dengan mengombinasikan input. Sebagai contoh, bila bahan makanan yang terdiri atas tahu dan bakso sebagai input, outputnya berupa bakso tahu. Sementara itu, bila bahan makanan bakso atau tahunya saja yang dijual, nilai jualnya akan relatif rendah ketimbang ketika kedua bahan makanan tersebut dikombinasikan menjadi bakso tahu. 2. Tahap proses operasi atau produksi. Pada tahap proses, nilai tambah lebih banyak diciptakan melalui riset dan pengembangan, yaitu dengan mengembangkan desain dan keistimewaan produk yang lebih berguna dan menarik. Yang ketiga, tahap distribusi nilai tambah. Pada tahap distribusi, dapat diciptakan dengan menciptakan efisiensi, kemudahan, dan daya tarik, misalnya melalui pemesanan elektronik, pedagang grosir, pengecer, atau melalui distribusi multilevel. Ada beberapa kegiatan distribusi yang menjadikan strategi untuk meningkatkan harga jual dengan cara memperlambat distribusi, sehingga pasokan menjadi kurang dan harga menjadi tinggi. Yang keempat, tahap pemasaran. Teknik dan strategi pemasaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik dan nilai produk, sehingga menghasilkan nilai tambah. Misalnya Alfamart, Yomart, Holland Bakery, Starbucks, dan KFC yang memasarkan produk yang menyajikan kemasan dan tempat yang bersih dan menarik. Ingat, penekanan kreativitas ekonomi bukan pada beberapa jumlah dan jenis barang yang diproduksi, tapi pada bagaimana setiap rantai menghasilkan nilai tambah. Dalam bidang pemasaran, nilai tambah juga dapat diciptakan dengan menggunakan strategi penciptaan nilai atau value creation strategy melalui nilai perdagangan atau customer value. Strategi ini dikenal dengan model BEST. Model BEST yang dimodifikasi oleh Walters memilah-milah model menjadi 3 kelompok, yaitu meliputi 1. Analisis pelanggan, 2. Penciptaan nilai, dan yang ketiga kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai peluang. Peluang dapat diciptakan melalui produktivitas berpikir. Produktivitas berpikir muncul dari modal intelektual seperti pengetahuan, keterampilan, motivasi, sikap mental, dan nilai-nilai yang dimiliki. Pada proses komersialisasi dan distribusi inilah muncul selisih atau margin, nilai tambah barang dan jasa. Dengan demikian, untuk meningkatkan kreativitas dan keinovasian diperlukan input modal insani berupa 1. Modal sosial. Modal sosial merupakan modal pertama dan utama dalam ekonomi kreatif untuk menghasilkan modal-modal lain seperti modal material.
Modal sosial pada ekonomi kreativitas meliputi kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Ini merupakan modal dasar yang harus tumbuh sebelum modal-modal lainnya. Seseorang dipercaya dipinjami modal uang, modal usaha, bermitra, menjadi agen, menjadi pemasok, dan distributor karena jujur, berintegritas tinggi, serta dapat dipercaya. Modal ini menyangkut keterhubungan, kemitraan, dan jejaring yang harus dibentuk. 2. Modal intelektual. Modal insani kedua adalah modal intelektual, yaitu berupa pengetahuan dan kecakapan untuk menghasilkan ide, gagasan, dan hayalan-hayalan atau dreams. Untuk menciptakan kekayaan intelektual seperti desain, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Modal motivasi. Modal insani ketiga adalah modal motivasi. Modal motivasi yang dimaksudkan adalah motivasi intrinsik yang muncul dari seseorang yang memiliki pandangan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Modal motivasi dapat muncul gagasan dan tindakan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continue improvement, atau dikenal dengan model Kaizen. Model motivasi penting untuk mendorong pengembangan, penciptaan, pembaruan, dan perubahan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu modal moral dan mental. Modal insani keempat adalah modal moral dan mental, yaitu berupa sikap dan kepribadian yang menghargai dirinya sendiri dan orang lain, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kejujuran, menghargai karyanya sendiri dan orang lain, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap pekerjaannya, memiliki prinsip bahwa apa yang dikerjakan harus diselesaikan dengan yang terbaik, tidak asal-asalan. Semua yang dikerjakan harus dengan cara yang terbaik dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Orang yang bertanggung jawab pasti tekun karena apa yang dikerjakan pasti bermakna atau bernilai bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang kelima yaitu modal spiritual. Modal spiritual adalah modal keyakinan, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu sebenarnya mudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatunya sudah diciptakan, manusia tinggal berpikir, bertindak, dan menjaga berbagai keseimbangan secara kreatif. Manusia harus berusaha untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan ciptaannya. Kunci utamanya berada pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri untuk menggali dan mengungkap ciptaannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.